Halo teman-teman, bagaimana sisa 2 hari lagi ya untuk kita melakukan resume atau submit untuk pendaftaran P3K. Nah teman-teman SDM PKH bagaimana? Sudah hampir 80% saya rasa sudah submit kalau memang tidak ada masalah ya. Nah di video kali ini saya akan menampilkan hasil resume atau submit dari akun pendaftaran teman-teman teknis kita, mulai dari yang SLTA formasi khusus dari SMA sederajat, kemudian D3 sama yang E1 atau D4. Nah kita akan perhatikan satu persatu bagaimana perbedaannya. Nah pertama kita lihat di sini, ini sama semua. Saya udah perhatikan, saya udah analisis, jadi ini sama, formasinya sama, kemudian nomor registrasinya sama, nomor identitas KTP dan sebagainya itu sama antara S1, D3 sama SMA atau SLTA sederajat. Nah kita akan membahas perbedaannya saja. Nah ini teman-teman, walaupun udah pernah saya jelaskan, saya akan informasikan kembali. Mungkin ada yang bingung, tempat tanggal lahir sesuai KTP, tempat tanggal lahir sesuai ijazah kok beda Bu. Nah ini sama, coba perhatikan, ini juga beda. Nah ini juga beda. Kenapa? Karena tempat tanggal lahir sesuai KTP itu adalah tempat kampung, dusun atau wilayah teman-teman lahir gitu ya. Kemudian kalau tempat tanggal lahir sesuai ijazah itu adalah nama kabupaten kota tempat teman-teman lahir. Jadi makanya berbeda. Nah ini nama kotanya, ini nama kotanya, kalau ini nama daerah atau nama wilayahnya. Kemudian institusi pendidikan. Nah ini kalau misalnya S1 atau D4, nah ini nama kampusnya. Hal tersebut juga sama dengan yang D3, ini nama kampusnya sama, tertulis nama kampusnya. Kalau dia SMA maka ini adalah nama sekolahnya. Nah kelihatan kan nama institusi pendidikan. Kalau SMA, SLTA, SMP atau SD itu adalah nama sekolahnya. Kemudian berikutnya kualifikasi tambahan pendidikan. Nah ini kalau SMA atau SLTA atau SMK yang sudah ada jurusan, biasanya masukkan jurusan, misalnya teknologi pertanian atau teknik mesin misalnya, mungkin gitu ya. Kalau SMA sederajat itu biasa IPA atau IPS boleh juga gitu ya. Kemudian yang ini yang D3 juga kualifikasi pendidikannya ada, misalnya D3 manajemen informatika dan komputer. Nah ini D3 untuk teman-teman yang D3 ini disesuaikan dengan yang teman-teman di BNBA surat pemanggilan. Jadi nggak boleh pilih suka-suka ya. Ini karena sesuai dengan BNBA surat pemanggilan. Ini terkait dengan kualifikasi pendidikan teman-teman sesuai dengan ijazah. Karena sebelum BNBA pemanggilan keluar, teman-teman sudah melaporkan di ESDM updating. Kalau ternyata ada yang berbeda, berarti teman-teman itu tidak updating di ESDM yang setiap hari bisa diupdate kemarin. Nah ini juga kalau yang E1 atau D4 memang kemarin itu D1 atau D4 itu masuknya ke semua jurusan. Jadi tidak disebutkan jurusan apapun karena terlalu banyak jurusan, mungkin bisa 37.000 jurusan mungkin ya, karena semua teman-teman itu masing-masing jurusannya palinglah dikit yang sama gitu. Jadi E1 atau D4 itu adalah semua jurusan. Nah kualifikasi pendidikan tambahannya strip tidak ada gitu. Beda dengan SLTA tadi. SLTA itu ada misalnya IPA, IPS atau apa gitu ya. Nah ini di sini tidak ada ya. Ini kita stripkan aja, tidak ada jurusan apapun di sini. Karena memang kita tidak ada kualifikasi pendidikan apapun, tidak diperlukan. Misalnya nurse atau apa gitu ya, nggak dipakai kemarin. Ada teman-teman yang bertanya, gimana kalau ada ijazah nurse-nya, dimasukin apa enggak ya? Jadi nggak usah dimasukin karena itu juga tidak mempengaruhi apapun, dalam artian ya kita nggak, karena teman-teman melamarnya di teknis, bukan teman-teman melamar di nanti akan penempatannya di kesehatan, enggak ya. Jadi kita di teknis melamarnya. Nah ini kemudian berikutnya sama nomor ijazah, ini D3 sama S1 sama nomor ijazahnya juga sama dengan yang
SLTA juga ditanyain nomor ijazahnya. Nah, ini nomor ijazahnya sama tahun lulus ada. Kemudian yang saya kasih warna ini adalah formasi. Jadi formasi ini adalah jika SLTA, nah ini SLTA maka formasinya operator layanan operasional, adanya di mana? Di Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial. Nah, ini operator layanan operasional untuk yang SLTA. Nah, untuk yang D3 itu adalah pengelola layanan operasional D3. Jadi kalau ini sinkron teman-teman berarti benar, tapi lihat dulu nih, harus benar. Formasinya Kementerian Sosial, Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial, nama satkernya Direktorat Jaminan Sosial. Jangan sampai salah. Nah, kalau yang S1 atau D4 penata layanan operasional. Nah, ini perhatikan nih, sama juga Kementerian Republik Indonesia, satkernya Direktorat Jaminan Sosial itu. Kemudian yang ini sama, kategori pesertanya jika kita bukan disabilitas atau kategori formasi guru maka ini kosong ya. Jadi ini kosong, ini strip, tidak masalah, itu sama. Kemudian lokasi tesnya ini sesuaikan, kemudian tanggal dan jam resumnya sama semua. Jadi yang membedakan hanya yang saya berikan ini listnya ini sama kualifikasi pendidikan. Kalau misalnya S1 kualifikasi pendidikannya kosong, sementara D3 ada jurusannya sesuai dengan BNBA pemanggilan. Nah, kalau S1 atau D4 semua jurusan. Nah, teman-teman, begini kurang lebih tampilannya. Nah, satu hal untuk P3K teknis Kementerian Sosial ada yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman sudah melakukan resum tetapi ada poin-poin yang belum teman-teman masih sudah lakukan cek, ada 3 hal yang bisa teman-teman laporkan, yaitu pertama kesalahan input data, kesalahan upload dan dokumen, dan kesalahan memilih satker yang dilamar. Nah, ini teman-teman bisa akses di akun ESDM masing-masing supaya teman-teman itu jika ada melakukan 3 kesalahan ini bisa melaporkan kepada biar bisa diperhatikan di di direktorat kita untuk melihat bagaimana sih proses resumnya kemarin. Tapi sekali lagi ini tidak akan merubah apa yang sudah teman-teman submit atau yang sudah teman-teman resum. Jadi walaupun teman-teman melaporkan ada masalah, resum dan submit tidak akan bisa dibatalkan. Ini dia. Jadi kesalahan input data, karena memang ada 3 hal yang harus teman-teman telitikan ketika melakukan resum. 3 hal yang harus teman-teman perhatikan saat melakukan resum adalah yang pertama, data yang diinput. Pastikan data yang diinput benar. Nih misalnya data pribadi. Data pribadi ini pastikan benar semua. Kemudian yang kedua, upload berkas atau dokumen. Ini berkali-kali saya kasih tips saat resum, upload berkas atau dokumen itu harus benar. Teman-teman pastikan cek berulang-ulang berkas dan dokumennya benar atau tidak, ijazahnya udah benar belum yang dimasukin. Jangan sampai karena gabung-gabung dengan teman lalu ijazah teman yang dimasukin. Tapi saya yakin kalau teman-teman punya waktu lebih untuk melakukan cross check, kesalahan itu minim. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan satker. Ini fatal. Kalau teman-teman salah dalam memilih satker ini, maka teman-teman akan tidak akan lulus. Karena kenapa? Pemilihan satker yang salah ini akan menyebabkan apa? Teman-teman itu tidak ada jatahnya di situ. Karena kita ini sudah diberikan kualifikasi dan jatah masing-masing. Misalnya S1 itu di penata layanan operasional Direktorat Jaminan Sosial. Teman-teman penata layanan operasional S1 D4, tapi pilihnya di Direktorat Pemberdayaan Sosial. Di situ tidak ada nama teman-teman. Pasti teman-teman tidak akan lulus karena memang tidak ada nama teman-teman di situ. Makanya harus sesuai. Jangan sampai formasi jabatan ini tidak sesuai, akan fatal sekali teman-teman, karena kita sudah dipanggil sesuai BNBA, kuotanya sudah pas. Kalau teman-teman ada yang berpaling atau mengambil jatah orang lain, maka dipastikan tidak akan lulus, karena itu sudah ada semua. Jadi kita tuh sudah ada slot masing-masing, sudah ada formasi penempatan kita semuanya sudah ada. Jadi artinya teman-teman kalau sudah 3 hal tadi dicek,
itu berarti teman-teman sudah aman. Data yang diinput, berkas yang di-upload, satker yang dipilih, maka semuanya pasti akan benar. Oke, selamat melakukan resume, dan bagi yang sudah silakan lakukan cross check karena masih ada kesempatan untuk teman-teman melaporkan di sini ya. Oke, terima kasih.